Ya, pemirsa, mereka beroperasi pada siang hari. Seorang pelaku curanmor babak belur dihakimi massa setelah tertangkap basah saat akan mencongkel motor korban. Aksi pencurian motor tersebut terekam CCTV. Aksi pencurian motor di kawasan Ruko Citra 7 Kalideres, Jakarta Barat terekam CCTV. Dalam rekaman, dua pelaku nekat beraksi pada siang hari dan memastikan kondisi sepi. Namun naas saat aksi pencurian kepergok pemilik motor. Pelaku yang panik berusaha melarikan diri naik ke motor rekannya, tapi tidak berhasil. Pelaku ditangkap warga dan petugas keamanan, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Yang pelaku dua orang. Pelaku dua, yang satu kabur. Yang satu temennya. Motor, yang satu yang ngambil. Iya, yang kena yang satu, yang ngambil kendaraan yang ketahuan sama warga. Pelaku nggak bawa senjata, Pak? Yang pelaku kagak bawa, cuma kunci TRL doang, ya apa? Kunci T doang. Iya, kunci T doang, bawa itu doang, kunci T yang ketahuan. Saat ini kasus pencurian tersebut ditangani Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua pebegal yang hendak merampas motor di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Rabu dini hari berhasil digagalkan warga. Ya, kedua pelaku begal berhasil ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Sabar bang. Udah bang, kita nggak bisa menakin diri kita di sini bang. Kita redain. Inilah rekaman video amatir warga yang merekam saat dua orang pelaku begal motor menjadi bulan-bulanan warga di Salemba, Jakarta Pusat pada Rabu dini hari. Aksi komplotan begal ini berhasil digagalkan warga setelah pengendara lain mendengar teriakan korban meminta tolong. Petugas polisi yang tiba di lokasi langsung membawa kedua pelaku untuk diamankan untuk menghindari amukan warga yang semakin ramai mendatangi lokasi kejadian. Dua orang naik motor NMAX, terus akhirnya ketemu di kejadian di lampu merah Salemba, nabrak trotoar. Dari kejauhan banyak yang teriak, begal. Saya kejar, dapat. Akhirnya dari pihak kepolisian langsung. Diketahui, sebelum tertangkap warga, pelaku sudah mengikuti dan berusaha merampas motor korban sejak dari Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dibawa dan diproses ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk penyelidikan. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Pemirsa, dua organisasi kepemudaan di Deli Serdang, Sumatera Utara terlibat bentrok yang dipicu permasalahan lahan. Akibat aksi anarkis ini, satu unit rumah mengalami kerusakan dan seorang warga terluka. Dua organisasi kepemudaan terlibat bentrok di Jalan Afnawinu, Percut Seituan, Deli Serdang, Selasa sore. Akibatnya, satu unit rumah dan angkot rusak serta seorang warga terluka. Tim gabungan dari Polsek Percut Seituan dibantu dengan TNI dan Polrestabes Medan langsung turun untuk membubarkan massa yang bertikai. Menurut polisi, bentrokan antar kedua ormas ini dipicu akibat perebutan kepemilikan lahan seluas 4 hektar. Akan adanya lahan, merasa kedua organisasi tersebut mengklaim memiliki lahan tanah seluas 4 hektar lebih. Dipicu dendam lama dan saling nantang di akun Facebook, seorang pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam terlibat keributan. Ya, satu remaja dikeroyok oleh sejumlah remaja lain sehingga mengundang perhatian warga dan warga menanggap salah satu pelaku pengeroyokan. Bukan saya yang bawa. Iya, Pak, di mana? Bukan saya yang bawa. Ahad, 18 tahun, salah satu pelaku penyerangan dan pengeroyokan, hanya bisa terduduk diam saat ditangkap dan diinterogasi warga. Pelaku ditangkap warga kedapatan sedang melakukan pengeroyokan terhadap korban Arfas 20 tahun, warga Jalan Baji Pamai, Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. Warga pun geram terhadap ulah pelaku dan nyaris menjadi sasaran amukan warga setempat. Aparat kepolisian dari sektor Mamajang yang tiba di lokasi secepatnya mengevakuasi pelaku dari amukan warga untuk dibawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut. Bahwa telah terjadi penyerangan yang berujung penganiayaan telah dilakukan oleh sekelompok remaja mendatangi rumah korban atau musuhnya yang diduga ada motif dendam lama.
Mereka, para pelaku menggunakan sepeda motor saling berboncengan. Menurut masyarakat setempat bahwa ada beberapa yang menggunakan senjata tajam. Alhamdulillah, tiket reskrim khususnya Resmob Mamajang mendatangi TKP dan mengamankan korban dan beberapa pelaku. Sementara korban yang mengalami luka di bagian pelipis akibat penyerangan melakukan visum di Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk kelengkapan laporan di kantor polisi. Reskrim Polsek Mamajang masih melakukan pengejaran terhadap 6 pelaku pengeroyokan lain. Sedangkan pemicu penyerangan karena dendam lama dan saling tantang di akun sosial media antara pelaku dan korban. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Nekat menerobos perlintasan kereta tanpa palang pintu di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, sebuah mobil disambar kereta komuter lain. Dan pemirsa, meski tidak bertemu, namun masih bisa bertatap muka dan bertegur sapa secara virtual. Saya Pram Senjaya. Dan saya Fazila Kairunisa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Mobil mewah dengan nomor polisi B2332 BBC mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan usai ditabrak kereta komuter lain dari stasiun Rawabuaya menuju stasiun kota. Kecelakaan tersebut terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa siang. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan oleh 2 orang pria menerobos perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Meski warga sekitar sudah memperingati akan adanya kereta yang akan melintas bersamaan, namun pengemudi mobil tidak menghiraukan peringatan warga. Sehingga mobil tertabrak kereta komuter lain. Meski sempat terpental akibat kuatnya tabrakan, namun pengemudi dan penumpang mobil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Dia maksa, katanya nggak ada yang jaga. Udah stopin sama anak parkir, tapi nyelonong aja. Berapa orang itu tadi? Ada 2 orang yang parkir. Kondisinya gimana? Kondisinya ya nggak ada korban jiwa sih. Guna kepentingan penyelidikan, Kepolisian Satlantas Jakarta Barat mengevakuasi mobil yang rusak berat ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.